I got good news and bad news. I always think of some. Alive! Bop, boop, beep. Go, go, go! Hey Sleeper, ada info penting nih. Channelku yang lain yaitu channel Temanime sekarang akan mereaction dan nonton bareng film-film yang seru, khususnya anime-anime favorit kalian. Dan di sini kalian juga bisa request anime buat kita nonton bareng di sana. So jangan lupa ramen dan bantu subscribe ya teman-teman semua. Terima kasih. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Terlihat The Bad Guys sedang menyusun rencana untuk melakukan misi perampokan pada patung yang berada di museum kota. Shark yang akan menyamar dan mengalihkan penjagaan, sementara Webs yang akan meretas kamera keamanan, dan Snake juga Wolf yang akan mencuri patungnya. Setelah itu mereka kembali ke mobil dengan Piranha yang sudah menunggu mereka. Di sini Wolf sudah merasa percaya diri nih kalau rencananya itu tampak sempurna. Singkat cerita, setelah itu keesokan harinya mereka terbangun dari tidur mereka nih dan melupakan semua kejadian yang terjadi malam itu. Di sini Webs yang tiba-tiba saja kehilangan ingatannya dan tubuhnya bau, Shark yang tiba-tiba saja berpakaian badut, dan Snake yang tiba-tiba saja melayang seperti balon. Keanehan itu membuat mereka bertanya-tanya nih apa yang telah terjadi malam itu. Namun hasil diskusi tidak menemukan satu jawaban apapun. Apalagi mereka juga kehilangan teman mereka yaitu Piranha yang tiba-tiba saja menghubungi Wolf dan meminta tolong. Tampaknya Piranha berada dalam bahaya. Mereka semua kemudian panik dan merasa telah melupakan Piranha nih. Di sini Wolf berusaha untuk menenangkan mereka dan menyuruh Webs untuk memeriksa CCTV. Namun Webs sendiri justru lupa dengan password CCTV-nya sehingga dia tidak bisa mengakses rekaman mereka malam itu. Wolf menyuruh teman-temannya untuk jangan skeptis dengan keadaan. Mereka sebagai teman harus menolong temannya yang sedang dalam bahaya. Di sini mereka mencoba untuk mencari tahu langsung apa yang terjadi malam itu dengan mengunjungi museum kota. Mereka melihat ada jejak ban mobilnya Piranha yang terlihat sedang terburu-buru. Wolf kemudian menyuruh Shark dan Snake untuk menyelidiki jejak tersebut. Sementara itu Wolf dan juga Webs yang akan pergi ke museum nih untuk melihat kamera CCTV dan memeriksa apakah ada jejak mereka dan Piranha malam itu. Wolf dan Webs mencoba untuk menyelidiki ke dalam museum dan melihat kalau ternyata patung yang menjadi target mereka masih berada di tempatnya, yang mana artinya mereka belum menjalani rencana itu semalam. Melihat hal itu membuat mereka semakin bingung nih kemana perginya Piranha. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan petugas keamanan yang mencurigai keberadaan mereka, dan sialnya petugas keamanan itu menyadari kalau mereka adalah komplotan pencuri yang bernama The Bad Guys. Di sisi yang lain ada Shark yang sedang mengejar Snake nih karena terbang melayang di udara. Di situ Shark menyuruh Snake untuk sekalian mencari Piranha lewat udara, namun tidak sengaja bertemu dengan Ricky, anggota dari Night Owl nih. Mereka kemudian berbincang sebentar dan kemudian Snake justru menabrak Sutet karena tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Di sini Wolf dan juga Webs kemudian pergi menemui Shark dan Snake yang mengatakan kepada mereka berdua kalau dia menemukan mobil mereka. Mereka kemudian memeriksa mobil mereka, namun mereka tidak menemukan keberadaan Piranha di sana. Mereka justru menemukan Skull di bagasi mobil. Mereka kemudian berpikir ada kemungkinan Piranha bersama Graf God saat ini karena ada Scully bersama mereka, sehingga mereka berniat untuk melakukan pertukaran dengan Graf Gods. Mereka bertemu dengan Graf Gods dan melihat kalau Graf Gods membawa sebuah tas yang mereka duga itu adalah Piranha. Di saat mereka ingin menyerahkan Scully, mereka tidak menyangka kalau barang yang dibawa sama The Bad Guys itu adalah Scully. Bagi Graf God, Scully sudah tidak ada artinya lagi. Scully bukan lagi pemimpin mereka, apalagi sejak Scully kehilangan tanduknya. Mereka kemudian pergi membawa tas lagi nih dan membatalkan perjanjiannya. Alhasil The Bad Guys mengejar Graf God yang kabur itu. Sayangnya di dalam tas itu tidak ada Piranha sama sekali, melainkan sebuah pinyata. Graf Gods berpikir kalau Bad Guys akan melakukan pertukaran dengan pinyata. Piranha dan pinyata memiliki penyebutan yang sama, sehingga terjadilah kesalahpahaman di antara mereka. Namun beruntungnya berakhir dengan damai. Di markasnya, The Bad Guys tengah memikirkan banyak hal tentang kejadian semalam nih, karena mereka masih belum menemukan Piranha sampai saat ini. Sampai akhirnya Shark merasa mual di perutnya nih dan memuntahkan Piranha dan teleponnya, dan itu membuat Piranha
kesal karena Shark hampir menghabisinya. Di situ akhirnya kebenaran pun terungkap. Sebenarnya rencana untuk mencuri patung itu hanyalah kedok mereka untuk menyiapkan pesta ulang tahun untuk Piranha. Yang mana tahun lalu mereka melupakan pesta ulang tahunnya Piranha. Maka dari itu mereka tidak mau melewatkan ulang tahun Piranha tahun ini. Setelah mempersiapkan semuanya dengan baik, mereka kemudian menyuruh Piranha kembali ke markas. Namun Piranha tiba terlalu cepat dan membuat Shark panik, yang akhirnya memakannya dengan tidak sengaja. Mereka mengalami lupa ingatan karena makanan kaleng milik Piranha. Makanan itu mengandung bau yang sangat kuat dan butuh ventilasi udara yang baik jika ingin memakan itu. Yang sayangnya mereka tidak punya. Alhasil makanan itu menyebabkan mereka lupa ingatan nih tentang kejadian malam tersebut. Sementara Scully bisa berada di bagasi mobilnya Piranha karena di tengah jalan saat menuju markas, Piranha bertemu dengan Scully. Karena panik, Piranha memasukkan Scully ke bagasi mobil dan meninggalkannya di sana. Dan begitulah ceritanya. Kemudian mereka pun merayakan pesta ulang tahunnya Piranha, namun tidak sengaja pingsan lagi nih karena makanan kaleng itu. Terlihat The Bad Guys tengah berkumpul dan membahas tentang hari libur. Di sini, Webs menyarankan mereka untuk sekalian libur dari berbuat jahat. Pada awalnya mereka berempat menolaknya karena mereka tidak bisa tidak berbuat jahat meskipun itu hanya semenit saja. Namun Webs mengatakan kalau mereka bisa menggunakan kamar baru yang lebih luas bagi siapapun yang bisa memenangkan kompetisi itu. Mendengar hal itu membuat mereka semua menjadi termotivasi nih untuk berhenti berbuat jahat dan mau bergabung ke dalam kompetisi itu. Di sini Webs menjelaskan kalau peraturannya sederhana. Mereka hanya perlu libur dari berbuat jahat selama 12 jam dan pemenangnya akan mendapatkan kamar yang baru. Kompetisi pun dimulai nih. Namun sayangnya mereka gagal di 15 menit pertama karena mereka berempat ditangkap ke kepolisian. Setelah itu mereka kemudian melakukan kegiatan lain yang bisa mengalihkan perhatian mereka dari berbuat kejahatan. Ada Wolf yang sedang asik membaca komik kejahatan, sementara ada Shark yang sedang asik bermain dengan perannya sendiri. Kemudian ada juga Piranha yang sedang membuat teh agar dirinya bisa tidur dengan tenang. Namun hanya Snake nih yang tidak melakukan apapun. Godaan untuk berbuat jahat semakin kuat sampai akhirnya Snake kemudian mencuri permen dan memakannya di depan teman-temannya. Snake menjadi anggota pertama yang tereliminasi dalam kompetisi ini. Sementara ketiga anggota lainnya masih terus berusaha dengan keras. Shark dan Wolf kemudian pergi keluar untuk mencari angin dan kegiatan yang baru agar pikiran mereka teralihkan dan tidak berbuat jahat. Sementara itu ada Piranha yang sudah terbangun dari tidurnya dan Snake yang sudah tereliminasi dari kompetisi. Dia sengaja mengganti tehnya Piranha dengan teh yang membuat semangat semakin membara. Tidak disangka dengan semangat membara itu Piranha justru melakukan bersih-bersih di rumahnya daripada harus melakukan kejahatan. Sementara itu godaan untuk berbuat jahat justru semakin besar saat Wolf dan Shark berada di luar. Ada banyak hal mudah yang mendukung mereka untuk berbuat jahat. Terlihat di sini kalau Wolf sangat kesulitan dan sedang menahan hasratnya untuk tidak berbuat jahat. Sementara Shark justru menikmati bermain dengan perannya itu. Sampai akhirnya Wolf kedatangan teman imajinernya nih yang menyuruhnya untuk menyingkirkan Shark dari kompetisi. Wolf kemudian membuat Shark untuk melakukan kejahatan dengan membuat sebuah cerita kalau anaknya Shark sedang sakit dan butuh uang. Yang pada awalnya Shark sempat ingin melakukan kejahatan nih, tapi akhirnya menyadari kalau itu hanya akal-akalan Wolf untuk menyingkirkannya. Di sisi yang lain ada Piranha yang telah ditipu oleh Snake. Dia mendengar dari Snake kalau kompetisi telah selesai, makanya dia mencuri uang dari bank. Namun tidak disangka itu hanya akal-akalannya Snake untuk membuatnya gagal dalam kompetisi itu. Pada akhirnya mereka berempat saling bertengkar karena kompetisi tersebut. Start? Holy Norman! Please change. Sampai akhirnya Snake mengatakan kalau dia lebih senang jika Webs yang menempati kamar baru itu daripada mereka berempat. Mereka berempat kemudian setuju dengan pendapatnya Snake. Alhasil pemenang di kompetisi ini adalah Webs karena Shark dan Wolf juga gagal. Shark telah berbuat jahat karena hampir memakan Wolf, sementara Wolf telah melanggar rambu lalu lintas saat dikejar oleh Shark. Webs kemudian menikmati kamar barunya itu nih, dan ternyata kompetisi itu merupakan bagian dari rencananya Webs nih untuk mendapatkan kamar baru tersebut. Di sini Wolf sedang melihat Thalia yang sedang dibekukan di museum. Thalia merupakan seekor serigala yang menjadi pelopor pertama dalam bidang kejahatan, yang mana sejak zaman dulu Thalia sudah senang mencuri makanan dan kemudian ia menjadi buronan di zamannya sampai akhirnya ia tertangkap dan terjebak di bongkahan es. Di situ Webs kemudian mematikan listrik dan kamera keamanan nih untuk membuat mereka bisa melancarkan aksi mereka di museum, dan setelah itu mereka kembali ke markasnya. Di markas mereka justru bertemu dengan Thalia yang sedang
sedang ingin menyantap mereka. Tampaknya bongkahan es Talia telah mencair karena mati listrik di museum. Wolf yang sangat memuja nenek moyangnya itu, dia kemudian mengajak teman-temannya untuk menjadikan Talia sebagai anggota baru The Bad Guys. Mereka kemudian menerima Talia dan mencoba untuk mengajar Talia banyak hal, terutama tentang kejahatan modern. Namun sayangnya tidak pernah berhasil nih. Sangat sulit untuk mengajari Talia. Dia memiliki porsi makan yang besar dan kemudian berusaha untuk memakan mereka semua. Apalagi Talia sendiri tampaknya tidak memiliki insting untuk mencuri, dan ini membuat anggota lain keberatan. Sementara Wolf masih berusaha membela Talia. Di situ Shark dan Piranha kemudian pergi ke supermarket untuk membeli daging karena persediaan makanan mereka telah dihabiskan sama Talia. Di perjalanan menuju supermarket, mereka tidak sengaja bertemu dengan petugas kepolisian dan bermain dengan petugas itu. Eternally bound by the Setelah itu mereka kembali ke markas dan mendapati kalau markas sudah berantakan karena Talia yang hilang kendali akibat kelaparan. Mereka semua akhirnya ingin Talia dikeluarkan dari tim, namun Wolf mengatakan kalau dia akan mengajari Talia langsung. Dia juga meminta kepada teman-temannya untuk memahami kondisinya Talia nih, karena Talia berasal dari zaman purba, berbeda dengan mereka yang sudah serba modern. Di sini Shark dan Piranha kemudian pergi lagi ke supermarket dengan alasan untuk membeli daging, namun ia justru bermain dengan petugas kepolisian di sana. Sementara itu di sisi yang lain ada Wolf yang sedang berusaha untuk memahami pikirannya Talia, dibantu dengan Snake sambil mengajarinya membobol berangkas dan mengajarinya banyak hal untuk menjadi penjahat. Sampai akhirnya itu membuat semua anggota The Bad Guys merasa muak nih dan mengusir Talia dari markas tanpa persetujuan dari Wolf. Wolf marah kepada teman-temannya karena mengusir Talia tanpa diskusi terlebih dahulu nih dengannya. Dia kemudian pergi keluar untuk mencari Talia. Di sisi yang lain, Shark dan Piranha kemudian kembali ke supermarket, wilayah Friendzone, tempat antara penjahat dan polisi bisa berteman baik. Mereka kemudian mengatakan kepada Gary kalau mereka tidak bisa melanjutkan persahabatan mereka karena tidak membahayakan The Bad Guys. Di sisi yang lain ada Wolf yang sedang menghampiri Talia di museum, dan di situ dia akhirnya menyadari nih kalau selama ini dia telah keliru melihat semua kisahnya Talia, yang mana Talia sebenarnya seorang penjaga yang hebat. Dia memiliki rasa keadilan yang tinggi, makanya The Bad Guys tidak bisa mengajari Talia menjadi penjahat, karena ternyata Talia sendiri memiliki jiwa penjaga di dalam dirinya. Dan beruntungnya Wolf berhasil kabur dari kejarannya Talia nih, dibantu teman-temannya. Mereka kemudian bertemu dengan Gary dan menyerahkan Talia kepada Gary, dan akhirnya Talia berteman dengan Gary dan Wolf berpisah dengan Talia di situ. Singkat cerita, di perjalanan pulang menuju markas, mereka mendapatkan telepon dari Serpentina, ibunya Snake, yang memberitahu kalau dia akan menikah besok. Malam itu mereka langsung bergegas menuju rumahnya Serpentina nih, dan mendapati kalau ternyata calon pengantinnya adalah Wigglesworth. Mereka semua tidak setuju dengan Wigglesworth yang menjadi calon mempelai prianya nih, karena mereka pernah ditipu dengan Wigglesworth sebelumnya. Namun Serpentina tidak mau mendengarkan mereka dan memilih untuk melanjutkan pernikahannya dengan Wiggle besok pagi. Kemudian Wolf mengajak teman-temannya untuk membahas rencana untuk menyingkirkan Wiggles dan membatalkan pernikahan Serpentina. Mereka kemudian mengajak Wiggles untuk mencuri ke toko berlian, kemudian menyuruh Wiggle mengambil berlian itu sementara mereka berada di luar. Di luar sana mereka menghubungi kepolisian dan melaporkan kalau ada kejadian perampokan di toko berlian. Kemudian mereka pergi meninggalkan Wiggles. Sesampainya di rumah Serpentina, di situ Snake dengan bangga mengatakan kalau Wiggle tidak selamat dalam misi perampokan berlian itu. Namun tidak disangka, dia justru berhasil selamat dan melarikan diri. Apalagi dia juga berhasil mencuri berlian itu dan memberikannya kepada Serpentina sebagai hadiah. Melihat hal itu membuat The Bad Guys kepanasan. Mereka langsung berkumpul kembali untuk membahas tentang rencana selanjutnya nih. Web dan Piranha akan menghasut Serpentina agar Serpentina membatalkan pernikahannya dan membenci Wiggle. Sementara Snake dan Shark yang akan pergi bersama Wiggle untuk menghasut Wiggle agar tidak menikahi Serpentina. Sialnya saat mereka ingin menjalani rencana itu, Wolf justru terperangkap di ruangannya Serpentina, sementara anggota yang lain tidak ada yang menyadarinya. Rencana mereka justru berjalan dengan tidak lancar karena Webs dan Piranha terkena hasutan dari Serpentina yang pada akhirnya berpihak kepada Serpentina. Webs membantu Serpentina untuk menyusun tentang gaun dan musik untuk pernikahannya besok, sementara Piranha yang bertugas menjaga cincinnya.
Kemudian ada Snake dan Shark yang berusaha keras untuk menghasut Wiggle nih agar membatalkan pernikahannya dengan Serpentina. Semuanya sudah mereka lakukan agar Serpentina gagal menikah nih, namun gagal semua. Bahkan sampai Shark tertidur di jalanan karena terlalu lelah. Sesampainya di rumah, Snake melihat ibunya yang sedang menangis karena Wiggle membatalkan pernikahannya karena ingin melakukan trik sulap di gedung. Yang mana Snake tidak menyangka kalau rencananya berhasil. Dia menghasut Wiggle untuk fokus kepada karir sulapnya dan melupakan pernikahannya dengan Serpentina. Namun Snake justru melihat kalau ibunya sendiri menangis karena gagal menikah dengan pria pujaan hatinya nih. The Bad Guys kemudian menyusun rencana ulang untuk menggagalkan rencananya Wiggle agar tidak melanjutkan trik sulapnya di gedung. Yang beruntungnya Wiggle berhasil menyelesaikan trik sulapnya. Dan The Bad Guys tidak sengaja melihat kalau Serpentina sedang berbicara dengan sosok misterius di handphone. Mereka mencari tahu sosok itu, yang ternyata selama ini Serpentina tidak pernah mau menikah. Itu hanya rencananya agar The Bad Guys keluar dari markas. Sosok misterius yang menghubungi Serpentina itu ternyata lokasinya berada di markas The Bad Guys. Alhasil The Bad Guys kembali untuk melihat sosok misterius itu. Sesampainya mereka di sana, tidak disangka yang justru mereka lihat adalah DB, mentornya Wolf dulu sebelum Wolf bersama The Bad Guys. Yang mana DB Cougar merupakan penjahat legendaris sekaligus mentornya Wolf juga nih. Dia sengaja memalsukan kematiannya untuk melindungi Wolf dari bahaya. Dia merupakan penjahat terkenal dan banyak yang mengincar dirinya. Makanya dia memalsukan kematiannya itu dan kedatangannya ke sini untuk mengambil emasnya. Ternyata terdapat emas senilai 50 juta dolar di markas yang mereka tempati ini. Namun sayangnya Snake, Shark dan Piranha mengetahui emas itu lebih dulu. Mereka menggunakan emas itu untuk membeli kebutuhan mereka dan tidak ada satupun yang cerita kepada Wolf tentang emas itu. Cougar ingin mengambil kembali emasnya, namun Wolf menjelaskan kalau Cougar sudah mewariskan markas ini beserta isinya kepada mereka. Artinya emas itu juga milik mereka nih, dan Cougar tidak berhak untuk menyalahkan The Bad Guys jika emas itu sudah habis. Cougar menjelaskan kalau emas itu sedang diburu oleh penjahat paling ganas dan berbahaya. Bahkan penjahat itu telah memotong ekornya Cougar. Yang mana dia menyarankan The Bad Guys untuk mencuri cairan platinum senilai 50 juta dolar dan kemudian menyerahkan cairan tersebut kepada penjahat itu. Jika mereka ingin hidup tenang, itu merupakan satu-satunya cara bagi mereka. Kalau mereka menolak rencana itu, mereka bisa kabur melarikan diri dengan memalsukan kematian mereka, sama seperti dia yang memalsukan kematiannya. Cairan platinum itu berada di sebuah bank elit yang susah dilacak lokasinya karena posisi mereka selalu berpindah-pindah. Bank itu berwujud 3 pesawat tanpa awak. Mereka akhirnya sepakat untuk mencuri cairan platinum itu karena mereka tidak mau menghabiskan sisa hidup mereka dalam pelarian yang berbahaya. Mereka terbagi menjadi 3 tim nih. Ada Shark dan Webs, kemudian ada Snake dan Piranha, lalu Wolf bersama Cougar. Ketiga tim akan meletakkan pemancar sinyal yang bisa membantu Webs untuk meretas kendali pesawat tersebut sehingga Webs bisa mengambil kendalinya. Setelah kendali berhasil diambil alih sama Webs, mereka langsung membobol berangkas masing-masing pesawat nih untuk mengambil cairan platinum itu. Yang sialnya 2 pesawat yang ditumpangi sama Webs, Shark, Snake dan Piranha merupakan pesawat umpan alias kosong, justru hanya berisi jebakan saja. Autopilot override. Sort of seems worth. We got a little problem here. Sementara pesawat yang ditumpangi oleh Wolf terdapat cairan platinum itu, dan Cougar mengajak Wolf untuk pergi dari sana dan meninggalkan timnya. Dia menjelaskan kalau dia akan membawa Wolf dan mengajarinya berbagai macam teknik mencuri nih agar Wolf bisa hebat seperti dirinya. Namun sayangnya Wolf menolaknya. Menurutnya mencuri juga mimpinya, namun dia tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya. Jadi dia memilih untuk pergi dan meninggalkan Cougar. Dia kecewa kepada Cougar yang ternyata hanyalah seorang pembohong dan egois. Dia memalsukan kematiannya bukan untuk melindungi Wolf, namun untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia memanfaatkan The Bad Guys nih untuk mendapatkan cairan platinum itu kemudian menjatuhkan mereka ke laut. I got good news and bad. I always think of some. Yang beruntungnya The Bad Guys berhasil selamat dan Wolf merasa senang dan tidak pernah menyesal karena telah memilih The Bad Guys sebagai sahabat dan keluarganya. Di akhir scene ini kita melihat ada Cougar yang berjalan di kota saat malam hari dan ada sosok misterius nih yang menculik dirinya dengan mobil. Singkat cerita, kemudian berita tentang The Bad Guys yang berhasil mencuri cairan platinum itu telah viral nih di seluruh media sosial dan image mereka kini menjadi terkenal. Masyarakat menjadi segan dan mengagumi mereka sebagai penjahat yang keren dan
hebat karena bisa membobol bank elit. Kemudian The Bad Guys berencana untuk melakukan perampokan di bank nih, karena kepolisian sedang sibuk menjaga keamanan untuk parade di kota. Piranha sedang mencari jati dirinya. Dia merasa bosan karena perannya hanya sebagai supir. Setiap kali mereka merampok, dia mencoba peran yang baru. Namun sayangnya ide itu ditolak sama Snake karena menurutnya formasi The Bad Guys yang sekarang sudah sangatlah cocok dan tidak perlu diganti lagi. Singkat cerita, di TKP ada Shark yang menyamar sebagai teller bank, sementara ada Wolf dan Snake yang menyamar sebagai pengunjung sekalian memantau situasi. Sementara itu ada Webs yang sedang meretas kamera keamanan, dan di saat mereka mau beraksi, tiba-tiba saja datanglah The Bad Guys yang palsu. Webs, we've got copycat. Wolf tidak menyangka nih kalau ternyata The Bad Guys kini punya tiruannya, bahkan diperankan sama penjahat amatiran. Mereka kemudian memperkenalkan diri mereka kalau mereka adalah The Bad Guys yang asli, dan yang palsu akhirnya mengungkapkan identitas mereka. Ada Chihon, Jeff, dan Kevin. Mereka menyamar menjadi The Bad Guys karena mengidolakan The Bad Guys dan ingin menjadi penjahat seperti The Bad Guys. Wolf kemudian punya rencana. Mereka bertiga akan mengajari The Bad Guys yang palsu tentang teknik-teknik mencuri dan merampok yang benar. Setelah membuat mereka lengah, mereka akan menjebak mereka di dalam brankas, dan kemudian The Bad Guys yang asli kabur dari TKP dan mendapatkan uangnya. Wolf kemudian mengajari Jeff karena terlihat di sini kalau Jeff sangat mengidolakan Wolf dan bahkan memakai topeng Wolf. Sementara Snake mengajari Chihon teknik untuk membobol brankas. Di sini terlihat kalau Snake senang karena akhirnya memiliki seorang murid. Kemudian ada Web yang diganggu dalam misinya akibat Piranha yang sedang mencari jati diri. Piranha tidak sengaja menekan tombol di laptopnya Webs yang mengakibatkan rencana mereka gagal. Alarm berbunyi dan kepolisian setempat bersama wartawan mengelilingi TKP. Di situ Webs berusaha menghubungi Wolf, namun karena listrik mati, alhasil komunikasi terputus. Dia kemudian bersama Piranha mencari keberadaan Wolf dan yang lainnya. Sementara itu ada Wolf dan teman-temannya yang berhasil mengajari ketiga penjahat amatiran itu. Namun sial, justru mereka yang terjebak di brankas bank. I'm too young to die. Di situ Wolf tidak menyangka kalau mereka yang notabene penjahat hebat harus kalah dan ditipu sama penjahat amatiran. Setelah itu Webs bersama Piranha datang ke brankas dan memberitahu apa yang telah terjadi. Beruntungnya Piranha berhasil membantu mereka keluar dari brankas nih. Mereka kemudian mengejar penjahat amatiran itu yang membawa kabur mobil mereka, sementara mereka menggunakan mobil kepolisian. Sesampainya di rooftop, mereka kemudian saling adu kekuatan nih. Ternyata Kevin bukanlah penjahat biasa. Dia penjahat yang jago bertarung. The Bad Guys kemudian menyuruh Piranha untuk mewakili mereka menjadi petarungnya mereka untuk melawan Kevin. Yang tidak disangka, Piranha berhasil menang dari Kevin, dan kemudian Piranha mendapatkan peran baru di The Bad Guys nih sebagai anggota terkuat. Setelah itu The Bad Guys kabur dan membawa uang mereka, sementara ketiga penjahat amatir itu justru diculik oleh sosok misterius lagi. Di sini The Bad Guys memulai aksi perampokan lagi nih dengan formasi baru. Piranha ikut terjun ke lapangan untuk membantu misi mereka. Namun sayangnya tidak ada satupun yang menjaga mobil mereka. Alhasil setiap ada misi perampokan, mereka selalu kehilangan mobil mereka. Wolf kemudian memiliki ide cerdas. Dia menyuruh Webs untuk menciptakan sebuah mobil autopilot yang bisa dikendalikan dengan AI. Yang pada awalnya Webs menolaknya karena menurutnya AI itu berbahaya. Dia takut jika suatu hari AI akan semakin canggih dan mengkhianati manusia. Namun Wolf dan teman-temannya membujuknya. Pada akhirnya Webs kemudian menciptakan AI yang diberi nama Beverly. AI itu kemudian dipasangkan ke mobil mereka dan kemudian langsung diuji coba di misi pertamanya, dan tidak disangka ternyata berhasil. AI itu bahkan membawa mobil mereka dengan baik, cepat, dan sudah menjadi asisten yang sangat membantu kehidupan mereka sehari-hari. Semenjak keberadaan AI itu, The Bad Guys menjadi terkenal. Semua misi yang mereka lakukan selalu saja berhasil dan selalu lolos dari kepolisian. Hal ini membuat mereka bangga karena akhirnya The Bad Guys bisa dikenal sebagai penjahat kelas atas nih, karena ada bantuan dari Beverly juga. Beverly kemudian menyarankan misi selanjutnya untuk mereka. Dia menyarankan mereka untuk melakukan pencurian terhadap logam dunia, yang menurutnya jika bisa menguasai logam, mereka bisa menjadi penjahat paling terkenal dan bisa menguasai dunia. Namun sayangnya pendapat itu ditolak sama Wolf. Wolf tidak menginginkan hal seperti itu. Dia justru berniat untuk mencuri permen dan bahkan makanan. Namun sayangnya hal itu dipandang rendah sama Beverly. Terjadilah perbedaan pendapat antara The Bad Guys dengan Beverly. Di sini Wolf mulai merasa kalau perannya mulai diambil sama Beverly. Malam harinya Beverly
Beverly kemudian mengambil alih mobilnya dan kemudian mengendalikan semua mobil di kota dan melakukan pencurian. Hal itu menjadi viral dan membuat warga kota bingung nih, karena tiba-tiba saja sekelompok mobil tanpa awak mengendalikan kota dan menguasai jalanan. The Bad Guys kemudian merasa kalau keputusan mereka membuat Beverly itu hal yang salah, sehingga mereka memutuskan untuk menghentikan Beverly. Mereka perlu pergi ke menara wifi di kota untuk mengendalikan semua mobil agar lepas dari kendalinya Beverly nih. Namun sayangnya usaha mereka tidaklah mudah, karena Beverly sudah mengepung mereka dan berusaha menghentikan mereka dengan pasukan mobilnya. Best crime mind, but instead you tried to send me off. Yang beruntungnya mereka berhasil mencapai menara wifi dan Webbs akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan lain nih daripada harus mematikan Beverly. Dia melihat kalau Beverly bukan malfungsi, namun dia error karena ada kekurangan dalam programnya dan Webbs merasa bersalah sehingga dia memutuskan untuk tetap mempertahankan Beverly nih. Namun dia menjadikan Beverly sebagai AI asisten rumah mereka, semacam membuat smart home di markas. Sehingga cerita pagi itu mereka mendengar kabar nih tentang Vanati. Dia merupakan artis Hollywood yang sedang terkenal dan telah memenangkan penghargaan Krab. The Bad Guys kemudian berencana untuk mencuri Krab agar nama mereka menjadi terkenal dan mereka kemudian membagi menjadi beberapa tim. Wolf dan Webbs yang akan membawa Vanna berkeliling mobil dengan menjaga kecepatan sekitar 30 km per jam karena Vanna suka tertidur di kecepatan itu. Kemudian ada Snake dan Piranha yang akan menjaga make up room, sementara Shark yang akan menyamar menjadi Vanna dan mencari piala Krab di make up room. Wolf dan Webbs berhasil mengelabui supirnya Vanna nih dan kemudian membawa Vanna berkeliling kota. Sementara ada Shark yang sudah menyamar menjadi Vanna dan di sini akhirnya kita mengetahui kalau Shark memiliki dendam pribadi dengan Vanna. Dulu saat audisi menjadi bintang, Vanna memberinya makanan yang mengandung keju, sementara Shark alergi keju. Itu membuat Shark muntah di hadapan para juri. Kejadian itu sangat memalukan bagi Shark dan membuatnya gagal dalam audisi itu. Alhasil di kesempatan ini Shark ingin membalaskan dendamnya kepada Vanna. Dia akan mengacaukan karirnya Vanna dan dengan sengaja mengundur misi mereka demi membalaskan dendamnya kepada Vanna. Chewing the scenery. Sampai akhirnya Piranha merasa ada yang salah dengan Shark nih. Dia kemudian menghampiri Shark dan memberitahunya untuk fokus kepada timnya saja. Namun Shark justru membohongi Piranha dan mengatakan kalau semuanya akan berjalan dengan baik. Kemudian Shark melanjutkan perannya sebagai Vanna. Di sisi yang lain, Vanna yang asli telah menyadari kalau dia telah diculik sama The Bad Guys. Dia kemudian mengajak The Bad Guys untuk bekerja sama. The Bad Guys akan membawa Vanna kembali ke tempatnya dengan selamat, sementara Vanna yang akan membuat reputasi The Bad Guys semakin meroket. Wolf setuju nih dengan rencana tersebut dan kemudian mereka kembali ke make up room dan tidak disangka bertemu dengan Shark. Di situ akhirnya terungkap selama ini hanyalah terjadi sebuah kesalahpahaman antara Shark dan Vanna. Saat itu Vanna sudah mencegah Shark untuk makan keju. Namun karena demam panggung, Shark menjadi panik dan tidak terkendali. Dia kemudian memakan keju itu tanpa pikir panjang yang kemudian mengakhiri karirnya sendiri. Shark kemudian meminta maaf karena dia lupa dengan kejadian sebenarnya. Dia justru menyalahkan Vanna atas kesalahannya sendiri. Dia juga menjelaskan kalau dia sudah menghancurkan karirnya Vanna dan membuat reputasinya Vanna menjadi buruk di kalangan krunya. Beruntungnya Shark dan The Bad Guys mau bertanggung jawab. Mereka kemudian berusaha untuk memperbaiki reputasinya Vanna dan melindungi nama baik Vanna. Shark menjelaskan kalau Vanna di lokasi syuting saat itu adalah dirinya. The Bad Guys sedang menculik Vanna dan hal itu membuat reputasi The Bad Guys menjadi bagus. Kita akan melihat nih kalau Vanna memberikan piala Krabs kepada The Bad Guys dengan mengatakan kalau The Bad Guys yang telah mencurinya. Alhasil reputasi The Bad Guys menjadi naik. Keduanya memiliki akhir yang baik. Vanna tetap mendapatkan tawaran filmnya dan The Bad Guys mendapatkan reputasinya. Yang pada akhirnya kita mengetahui sosok misterius yang telah menculik Cougar nih. Dan ketiga penjahat amatir itu ternyata dia adalah Tanya Reaper. Dia ini adalah pembela kebenaran dan keadilan. Dia bertekad akan memberantas kejahatan dan membasmi para penjahat agar pergi dari kota. Mendengar berita tersebut tidak membuat The Bad Guys gentar. Mereka tetap melanjutkan misi perampokan mereka malam itu. Webbs, why don't you send any... Namun sayangnya misi mereka berakhir nih dengan kegagalan karena ternyata Reaper jauh lebih hebat dan selalu selangkah lebih maju dari mereka.
Mereka tidak mau karir mereka sebagai penjahat berakhir di sini, apalagi reputasi mereka telah rusak karena kegagalan misi mereka malam itu. Di sini Wolf kemudian mengumpulkan dua tim penjahat di kota nih, yaitu Night Owl dan juga Grave Gods. Mereka mengadakan rapat tersembunyi. Di sana Wolf langsung menawarkan kerja sama. Semenjak adanya Reaper di kota, tingkat kejahatan mulai menurun dan mereka harus membasmi Reaper. Keberadaan Reaper mengancam para penjahat dan membuat mereka tidak bisa merampok lagi, dan itu membuat Ricky kesal nih karena tidak bisa menahan hasratnya, yang pada akhirnya malam itu sepakat untuk bekerja sama, mengesampingkan permusuhan mereka dan memulai untuk bekerja sama sebagai tim dan menyingkirkan Reaper. Mereka berencana untuk mencuri patungnya Reaper yang akan dilakukan perayaannya besok. Mereka harus mencuri patung Reaper malam itu sebelum perayaan dimulai. Ricky dan juga Night Owl yang akan mengawasi semuanya dari atas, sementara Webs dan Ash yang akan membantu mereka meretas kamera keamanan. Grave Gods akan bertugas untuk mengalihkan perhatian Reaper agar menjauh dari lokasi patung, sementara Shark yang akan mengalihkan petugas keamanan. Di situ Wolf, Snake dan juga Piranha yang akan terjun langsung nih lewat terowongan bawah tanah untuk mengambil patung Reaper dari bawah, yang pada mulanya semua berjalan dengan sesuai rencana. Namun sampai akhirnya Scully tidak sengaja memberitahu rencana mereka kepada Reaper kalau mereka ingin mencuri patungnya. Reaper kemudian kembali untuk menyelamatkan patungnya. We gotta bail, dudes. Yang beruntungnya The Bad Guys berhasil mendapatkan patungnya, dan malam itu mereka merayakan kemenangan mereka semua nih di markasnya The Bad Guys. Tidak ada yang menyangka kalau rencananya Wolf akan berhasil, dan mereka meyakini kalau Reaper akan pergi dari kota dan mereka bebas dari Reaper. Namun sayangnya itu hanyalah angan-angan. Yang mana ada berita di TV nih kalau Reaper telah merencanakan semua ini, dan ia sengaja meletakkan GPS di patungnya untuk melacak lokasi mereka dan kemudian melepaskan gas untuk membius mereka dan berencana akan menangkap mereka semua sekaligus. And now, all the crooks are frozen in place. Yang mana karir The Bad Guys kemudian berakhir. Semua penjahat ditangkap oleh Reaper, dan keberhasilan Reaper kemudian diapresiasi oleh wali kota. Wali kota kemudian memberikan Reaper wewenang untuk menjaga keamanan di kota nih, dan Reaper langsung memerintahkan robot-robotnya untuk menjaga keamanan. Seluruh kota menjadi berubah dalam satu malam. Semua hal kejahatan dan hal-hal kecil menjadi sebuah kejahatan. Itu membuat masyarakat seperti hidup di penjara. Di sisi yang lain, sudah ada The Bad Guys yang berada di penjara selama beberapa hari nih, dan membuat Wolf stres karena upaya mereka terus saja gagal. Di sini Webs menyuruh Snake untuk membantunya mendapatkan laptopnya, karena dengan laptopnya dia bisa meretas keamanan sistem penjaranya. Beruntungnya Snake berhasil mendapatkan laptopnya Webs, dan di situ Webs langsung mengambil alih keamanan dan The Bad Guys berhasil kabur dari penjara. Bop, boop, beep. Go, go, go! Setelah bebas, The Bad Guy kemudian memutuskan untuk pergi dari kota dan mencari kota baru untuk tempat tinggal mereka. Namun sayangnya mereka justru tertangkap lagi nih sama para robot-robot keamanan, dan beruntungnya mereka diselamatkan sama Tiffany. Di sini Tiffany menjelaskan, semenjak Reaper yang mengambil alih kota, semua kehidupan menjadi terbatas seperti hidup di penjara. Cara berpakaian, cara makan, cara mereka menjalani hidup, jadwal tidur, dan hal-hal kecil lainnya semuanya diatur dan dianggap kejahatan jika melanggar. Petugas kepolisian juga dipecat dan digantikan dengan robot-robot. Banyak dari mereka yang tidak bisa menafkahi keluarga mereka nih karena tersingkirkan dengan robot. Kehidupan menjadi tidak bebas lagi, dan di situ Wolf akhirnya bertekad untuk menyelamatkan kota nih dan mengembalikan kota seperti semula. Dia menyuruh Shark dan Piranha untuk kembali ke penjara dan membebaskan para tahanan karena mereka membutuhkan bantuan dari para penjahat lainnya. Why am I the one holding you? I'm out! Dang! I could have sworn. Sementara itu, di sisi yang lain ada Wolf yang sedang menyampaikan pidatonya di hadapan warga kota dan menyerukan kepada mereka kalau warga kota harus hidup meraih kebebasannya. Berkat pidato dari Wolf itu, warga kota kemudian menyadari nih kalau Reaper terlalu mengendalikan kehidupan mereka, sehingga mereka mulai memberontak.
Yang beruntungnya, Shark dan Piranha berhasil membebaskan semua tawanan di penjara dan terjadilah kekacauan di kota nih karena banyak warga yang memberontak. Bad guys kemudian pergi menemui Reaper dan meremehkan Reaper nih kalau sebentar lagi Reaper akan segera pergi dari kota karena terlihat kalau semua robotnya Reaper sudah rusak. Mereka kebingungan untuk menangani warga yang terlalu banyak. Reaper kemudian kesal dan tidak sengaja dia membuang sampah sembarangan dan itu justru membuatnya diserang balik nih oleh robot-robotnya. Wait, no! You Di situ Reaper kemudian berhasil ditangkap sama robot-robotnya sendiri karena telah membuang sampah sembarangan dan berakhirlah masa kejayaannya Reaper. Singkat cerita, semua kehidupan di kota sudah kembali seperti semula. The Bad Guys menjalani harinya seperti biasa dan berencana untuk merampok lagi. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.